Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu pemartabatan bahasa Indonesia di ruang publik bersama dengan Ibu Dian di sini. Ibu Dian masih aman kan, Bu? Masih. Segmen 3 ini masih semangat tetap sama kayak segmen 1? Harus semangat. Harus semangat. Baik, Ibu Dian udah cukup banyak ya kita bahas tentang program-programnya, program kerjanya tadi, dan ada revitalisasi bahasa daerahnya juga, bagaimana penerapannya dan seperti apa, dan masih ada berapa program lagi ya, Bu ya? Iya, ada perkamusan. Oh, perkamusan. Iya, jadi kita juga membuat kamus bahasa daerah. Oh, sudah ada 3 ya? kamus yang kita hasilkan. Nanti juga di tahun 2025 ini kita akan mendigitalkan kamus itu supaya kamus itu bisa akses luasnya lebih mudah ya? Iya, lebih luas, bisa diakses oleh masyarakat. Lalu juga akan ada juga tim kerjanya, yaitu tentang literasi. Jadi bagaimana meningkatkan literasi di Provinsi Bengkulu ini dan mengajak generasi muda untuk meningkatkan literasinya juga, seperti itu. Yang mana itu jadi permasalahan juga ya, Bu, iya, ya, mengenai benar. literasi. Iya. Di mana-mana kayaknya selalu disinggung. Iya, literasi kita rendah gitu ya. Nah, literasi nih iya, Indonesia biasanya betul, kayak gitu. Iya. Nah, gimana caranya program-programnya? Seperti ya itu tadi, kita mengajak siswa atau mahasiswa untuk meresensi buku, misalnya seperti itu gitu. Lalu kita juga mengapresiasi komunitas-komunitas literasi. Nah, nanti kita fasilitasi juga. Nah, lalu program kita yang penerjemahan juga ada tim kerja penerjemahan. Nah, tim kerja penerjemahan ini menghasilkan banyak karya. Jadi nanti mengajak masyarakat yang suka menulis cerita-cerita daerah yang untuk anak-anak. Lalu kita ada sayembarakan, lalu kita bimtekkan juga, nanti menghasilkan banyak karya, lalu kita cetak, lalu kita bagikan juga ke sekolah-sekolah seperti itu. Itu pasti anak-anak senang banget ya, iya, karena ada apresiasi. Nah, terus dia dapat yang para penulis ini menulis misalnya dalam bahasa daerah, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau menulis dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa daerah, seperti itu. Oh, oke, menarik sekali ya, banyak. Iya. Program kerjanya ya, 7 Bu. Ada 7 kerja. program kerja. Jadi enggak yang kita pikir dari bahasa Indonesia ya udah berarti membahas tentang bahasa Indonesia, ngurus tentang bahasa Indonesia, tapi apa dulu nih di dalamnya, ternyata banyak. Iya, jadi balai bahasanya bukan ada bahasa Indonesianya, iya, tetapi balai bahasa. Balai bahasa, iya, ya. Betul. Enggak cuma tentang bahasa Indonesianya, cuma bahas tentang bahasa daerahnya juga. Bahasa asingnya juga harus kita kuasai. Harus dikuasai juga. Iya, betul. Ini berarti program kerja ini membutuhkan keterlibatan ya, Bu ya. Iya. Dari setiap badan juga perlu kerja sama ekstra, apalagi ini baru ada regulasi yang baru lahir nih di tahun ini, artinya perlu sama-sama untuk saling bahu-membahu agar Provinsi Bengkulu bisa presentasinya tinggi nih nanti dalam mewujudkan regulasi tersebut. Nah, kalau kita bahas mengenai bahasa Indonesia di ruang publik sendiri, kalau di Bengkulu sendiri sekarang itu bagaimana sih, Bu? Iya, jadi kalau kemarin ini di tahun 2024 kita sudah melakukan pembinaan di 45 lembaga, dan alhamdulillah Provinsi Bengkulu mendapat penghargaan yang sangat baik juga. Jadi seperti di lembaga pemerintah itu Setda di Seluma itu mendapat penghargaan di tingkat nasional. Lalu juga kalau untuk lembaga swastanya, penertiban bahasa Indonesianya itu juga mendapat penghargaan dari Hotel Santika. Hotel Santika itu mendapat penghargaan dari Badan Bahasa untuk penggunaan bahasa Indonesia. Dia sudah mampu untuk mengubah tidak lagi harus menggunakan bahasa asing duluan, tetapi sudah menggunakan bahasa Indonesia. Iya, seperti itu. Tetap diutamakan gitu ya. Iya. Sekecil tadi yang kata Ibu Dian bilang tadi ada tulisan welcome, iya, exit gitu ya. Iya. Jadi sudah menggunakan, sudah ditertibkan dan mau berubah gitu, seperti itu. Nah, jadi beberapa lembaga di Bengkulu sudah
berubah untuk memiliki sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publiknya gitu. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, memang belum semuanya benar gitu ya, masih ada yang menggunakan bahasa asing. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya Permendikbud nomor 2 tahun 2025 ini, wajah ruang publik kita sudah bahasa Indonesia semua bahasa Indonesia, gitu, dan mungkin di bawahnya ada bahasa asingnya gitu, seperti itu. Jadi hitung-hitung sambil belajar lah gitu ya Bu. Iya, gitu betul. Ya. Belajar tetap, kata Ibu tadi, tetap belajar mengenai bahasa asing ya. Iya. Jadi di atasnya bahasa Indonesia, bahasa jadi kalau untuk anak-anak mungkin menambah kosakatanya. Iya, betul. Alangkah lengkapnya lagi kalau ditambahkan bahasa daerahnya. Oh iya. Iya. Jadi semakin lestari lah. Iya, jadi ternyata bahasa daerah kita juga di ini sudah ada di terpampang di papan nama ini gitu ya. Mungkin kita bisa bercermin dari ini ya, dari provinsi lain kan ada betul. Ditulis aksaranya juga ya, penggunaan aksaranya seperti itu. Sambil belajar, jadi jalan-jalan itu terwujud ya, jadi jalan-jalan sambil belajar ya. Iya, gitu. betul. Baik. Nah, apa nih yang membuat, ada nggak sih Bu kendala-kendala semacam yang seperti apa gitu loh ketika mensosialisasikan regulasi tersebut? Iya, jadi kalau untuk regulasi ini karena baru tahap ini ya, kita belum masuk ke tahap sosialisasi, tetapi sebelumnya sosialisasi untuk mengajak masyarakat untuk mengutamakan bahasa Indonesia ini sudah sangat lama kita lakukan. Biasanya kadang kendalanya seperti ini ketika kita sampaikan kepada pihak lembaga bahwa ini perlu diganti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Tetapi kendalanya mungkin di anggaran, karena ini sudah dibuat Ibu katanya seperti itu. Lalu untuk mengubahnya kita setuju akan diubah menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kita tidak punya anggaran untuk membuatnya lagi gitu, seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari kendala yang kita ini temui. Kalau seperti itu untuk untuk mengatasi itu seperti apa jadi Bu? Kalau misalnya jadi nanti kita harapkan di tahun berikutnya dianggarkan. Oh gitu. Iya, tapi itu dalam masa pemantauan berarti. Iya, dalam masa pemantauan gitu, seperti itu. Karena juga pihak Balai Bahasa pun tidak memiliki anggaran juga untuk langsung menggantinya, membantu mengganti itu gitu kan. Nah, yang terpenting itu bagaimana sikap positif masyarakat itu, kesadaran masyarakat bahwa pentingnya mengutamakan bahasa Indonesia ini gitu, seperti itu. Begitu juga dengan pihak di pendidikan, di dunia pendidikan gitu, seperti itu. Oke. Ini kalau kan sekarang lagi pembentukan tim kerja. Iya. Kalau untuk pembentukan tim kerja yang bisa terlibat, apakah hanya karyawan-karyawan, pegawai-pegawai di Balai Bahasa atau bagaimana? Apakah bisa masyarakat umum untuk ikut terlibat juga atau seperti apa? Iya. Jadi untuk tim kerja, kita ada tim kerja khususnya. Nanti diharapkan ketua tim kerja ini adalah Pak Setda. Nanti timnya itu adalah dari pemerintah. Karena pemerintahlah garda terdepan kita untuk bisa membenahi pengutamaan bahasa Indonesia ini. Nah, kita di Balai Bahasa menjadi mitra untuk untuk pembenahan itu dan bisa masuk ke dalam tim kerja tersebut. Nah, di mana peran masyarakat? Nah, di peran masyarakat ini adalah masyarakat berhak mengawasi. Ya, jadi ketika misalnya tarian, misalnya ketika pergi ke mengurus paspor misalnya seperti itu, atau rasanya melihat ada tulisan yang rasanya tidak pas, yang harusnya berbahasa Indonesia tapi ditulis berbahasa asing gitu, seperti itu. Nah, bisa difoto. Bisa difoto, lalu setelah itu laporkan. Nah, laporkan ke pihak pemerintah atau ke Balai Bahasa, tapi lengkap dengan identitasnya. Ini artinya ketika kita melapor bukan berarti kita nanti akan jadi foto doang gitu nanti jadi masalah lain akan muncul, enggak seperti itu gitu. Jadi dilaporkan bahwa tempatnya di sini, identitasnya lengkap gitu, seperti itu. Nah, nanti kita akan kumpulkan data itu, nanti kita akan berikan pendampingan. Nah, itu tahap yang dilalui ketika tahap ketiga itu. Kita lakukan pendampingan.
Nah, kita lakukan pertemuan, nanti kita berikan saran gitu seperti itu. Gitu. Oke, itu tadi adanya tahap pendampingan itu. Iya, ya. nah disitulah peran masyarakat seperti yang ditanyakan tadi. Bisa Iya, peran di sana, masyarakat gitu. kita ajak ikut mengawasi. Oke, berarti masyarakat berperan untuk mengawasi itu ya Bu ya. Iya. Mengawasi di mana-mana nih tempatnya yang masih menggunakan bahasa asing, bisa melaporkan ke Balai Bahasa. Baik Ibu, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita jeda dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.